Segmen Market Buzz kali ini pemirsa, kita akan berbincang bersama dengan Mas Raden Bagus Bima, founder dari Warkop Saham. Selamat pagi Mas Raden. Ya, selamat pagi Mbak. Oke, ya sejauh ini di studio belum kedengaran jelas begitu ya suara dari Mas Raden, tapi pemirsa semoga bisa dengar dengan jelas. Mas Raden, kita mulai saja. Dari saham-saham MSCI, ini kan sudah dirombak ulang, ada 3 yang dimasukkan dan ada 6 yang dikeluarkan, termasuk yang big caps gitu ya. Yang big capsnya yang masuk adalah AMMN menggantikan Inco. Lantas dari ketiga saham tersebut, Mas, ada AMMN, Arto dari small cap ya, dan juga MTK. Mana yang menurut Mas masih layak untuk dicermati? Ya, saya pikir semenjak sudah di announcement ya bahwa di pertengahan November kemarin akan ada rebalancing di tanggal 30 nanti ya untuk di hari terakhirnya. Kalau dilihat dari pergerakan emiten-emitennya, terutama tadi yang sudah disampaikan ada AMMN, ada Arto, dan juga ada MTEK. Dilihat dari pergerakan 1 minggu terakhir ini, memang yang memberikan dampak cukup volatile di market itu masih di Arto. Mungkin ada beberapa penyebab ya, selain karena memang kebetulan di awal pekan ini, termasuk juga di hari kemarin, atau di akhir pekan kemarin pun, sektor bank-bank digital itu menguat. Sehingga bisa dikatakan Arto ini sudah mendapatkan 2 sentimen positif selain daripada masuk ke MSCI dan juga masuk sebagai sektor yang memang sedang menguat gitu di 2 hari terakhir ini, di hari Jumat dan di hari Senin kemarin. Oke, dari segi fundamental apakah cukup meyakinkan Arto ini? Oke, kalau kita lihat dari sisi fundamental, memang ini masih belum terlalu mendapatkan dukungan yang sesuai nih dengan kenaikan harga sahamnya saat ini. Jadi memang kenaikan harga sahamnya sudah cukup signifikan untuk saham Arto ini dari semenjak pengumuman kemarin, tapi belum dibarengi oleh nilai valuasinya yang memang saat ini masih tergolong cukup tinggi. Kalau kita lihat dan kita lihat dari sudut pandang valuasinya, baik dari sisi PER ataupun PBV-nya, PER-nya sendiri Arto masih 644 kali. Ini adalah bukan salah satu emiten yang bisa dikatakan sehat gitu, mengingat masih banyak sekali emiten yang di sektor yang sama memiliki PER yang lebih rendah. Hanya saja memang Arto dikuatkan dengan momentum dari MSCI itu sendiri. Oke, mungkin bisa disimak pemirsa saya terkait indikator fundamental PT Bank Jago Tbk atau Arto, di mana market cap-nya 43 triliun rupiah, PER-nya sekitar 645 kali, PBV-nya 5 kali, kemudian nilai transaksi Senin 309,6 miliar, masuk dalam top 7 begitu ya, atau 7 emiten dengan nilai transaksi terbesar pada hari kemarin. Kalau berbicara investasi jangka menengah panjang, Arto gimana? Kalau menurut saya belum waktunya ya untuk jangka waktu menengah atau sampai jangka panjang. Karena saat ini kita hanya memanfaatkan momentum sampai nanti paling tidak di akhir bulan ini, yaitu di tanggal 30 November, di mana tanggal tersebut dijadikan sebagai momentum rebalancing dari MSCI itu sendiri. Nah, di tanggal tersebut kita bisa justru melakukan beberapa opsi ya untuk melakukan penjualan, karena biasanya saham-saham yang baru dimasukkan ke dalam indeks, dalam hal ini yang small cap di bagian Arto, ini memiliki kecenderungan menguat. Nah, menguatnya ini bisa dikatakan atau bisa kita pasang strategi untuk jangka waktu yang pendek, hanya untuk memanfaatkan di tanggal 30 saja. Setelah itu kita bisa melihat lagi nanti pergerakan atau polanya di bulan berikutnya, nanti di bulan Desember. Oke, 3120 strateginya sebaiknya seperti apa? Current price-nya 3120 pada perdagangan kemarin dan cenderung masih mengalami penguatan meskipun sempat menguat cukup signifikan. Jelang mau tutup malah naiknya nggak terlalu banyak, hanya 0,97%. Betul, jadi memang kemarin sempat naik di atas 3.300 dan turun di bawah 3.100 karena memang sentimen dari sektor bank digital kemarin pun di sesi kedua tidak hanya Arto tapi ada BBEB, BBHI yang ikut turun juga gitu di hari kemarin. Tapi untuk Arto sendiri karena dia punya sentimen tersendiri, saya pikir nanti sampai tanggal 30 nanti akan memiliki pergerakan yang berbeda dengan BBEB dan BBHI. Tadi sudah disampaikan nilai transaksinya Arto ini sudah semakin besar untuk saat ini, bahkan sempat menjadi top mover di minggu yang kemarin, di minggu sebelumnya. Jadi menurut saya Arto masih bisa kita jadikan sebagai pilihan untuk sampai dengan nanti di tanggal 30 November. Oke, target jangka dekat? Untuk target terdekat dari saya di level 3.500 untuk Arto, dan level stop loss-nya ini ada di level 2.900. Baik, dari ketiga saham yang masuk indeks MSCI yang akan efektif berlaku Jumat besok 1 Desember, Anda lebih memilih Arto dibandingkan AMMN dan EMTK ya? Betul. Oke, tips singkat untuk pemirsa jelang pembukaan perdagangan pagi hari ini dan juga ya sampai akhir tahun mungkin seperti apa, singkat saja?
Dari saya melihat dari momentum saat ini ya, karena memang belum banyak sentimen selain daripada kemarin itu sempat ada penguatan di sektor properti dan juga di sektor bank digital. Saya pikir dua sektor ini masih akan mewarnai kondisi market kita sampai di akhir bulan ini, sehingga bisa diperhatikan beberapa pilihan saham dari dua sektor tersebut, masih dari bank digital dan juga masih di saham-saham properti, dan itu hanya untuk jangka waktu pendek terlebih dahulu. Oke, berapa target IHSG akhir tahun dari Anda? Dari saya masih punya keyakinan IHSG masih mampu bertahan di level 7.000 ya, di atas level 7.000, karena memang di tahun ini kita bisa melihat performa laporan-laporan big cap-nya masih cukup positif ya sampai kuartal ketiga kemarin. Baik, masih ke sektornya adalah perbankan digital ya? Betul. Baik, terima kasih banyak untuk tips dan juga rekomendasinya pada pagi hari ini Mas Raden. Sampai berjumpa kembali, selamat pagi. Ya, pagi. Itu dia pemirsa perbincangan singkat seputar saham-saham yang layak untuk Anda cermati, tapi keputusan investasi kami kembalikan ke tangan Anda pemirsa. Dan dalam rangka memperingati ulang tahun ke-46 diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia, PT Bursa Efek Indonesia, PT Keliling Penjaminan Efek Indonesia, dan juga PT Kusodian Sentral Efek Indonesia kembali menggelar Public Expose Live 2023 secara live virtual pada 27 hingga 30 November 2023. Pendaftaran investor dan media bisa melalui link bit.ly Pubex Live 2023 dan idx.co.id. Ya, dan pemirsa 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan ini bisa menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prisa Somodatu juga mewakili rekan saya Wiki Adrian pamit undur diri pemirsa, sampai berjumpa kembali. Selamat pagi.